Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yudi Rivaldi yang selalu terus memberikan suatu informasi, pengetahuan, dan pembahasan untuk dipelajari bersama. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tutorial tentang cara mengetahui fitur-fitur tersembunyi yang ada di Invix Hot 10s. Tapi sebelum saya memulai ke pembahasannya, mari bagi yang belum bergabung di channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian subscribe dan klik juga tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terbaru tentang video saya yang lainnya. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Langkah pertama di sini kita buka terlebih dulu pengaturan. Setelah di tampilan pengaturan ini, kita buka yang pertama itu suara dan getar. Di tampilan suara dan getar ini, kita itu bisa mengatur tinggi rendah suara, seperti volume media, panggilan, alarm, dering, dan notifikasi. Kita atur sesuai dengan keinginan. Dan di bagian bawahnya ini, kita bisa atur getar untuk panggilan. Di sini, pilih salah satu sesuai kemauan, dan saya pilih jangan pernah bergetar. Untuk selanjutnya, nada dering ponsel 1, nada dering ponsel 2. Ini maksudnya nada dering untuk SIM 1 dan SIM 2 ya. Nadanya SIM 1 kalian bisa atur, dan untuk nada dering SIM 2 kalian bisa atur juga. Tinggal pilih sesuai selera aja ya. Dan untuk suara notifikasi dan suara alarm, kalian tinggal pilih nada sesuai selera aja. Untuk bagian bawahnya, ada getar lainnya, bisa disesuaikan seperti saya. Nada tombol nomor, jika diaktifkan akan ada suaranya seperti ini ya. Nah, seperti itu bunyinya. Dan jika tidak diaktifkan maka tidak akan ada suaranya seperti itu. Aktifkan sesuai keinginan aja ya. Tapi di sini saya aktifkan saja. Lalu suara penguncian layar ini kalau diaktifkan, setiap kali mengunci layar akan ada suaranya. Seperti ini. Gitu ya. Lalu di bagian getar dan suara pengisian daya ini, fungsinya seperti ini. Setiap kali memasukkan charger atau casan akan berbunyi ya. Dan untuk getar saat disentuh, ini pengaktifan untuk keyboard seperti ini. Setiap kali kita mengetik itu bergetar. Untuk yang selanjutnya itu yang kedua, layar dan kecerahan. Di tampilan layar dan kecerahan ini kita bisa aktifkan tema gelap. Kita aktifkan tema gelap, temanya menjadi gelap. Dan kalau ingin seperti semula lagi, kalian tinggal pilih lagi tema gelapnya. Nah, ini untuk waktu tunggu layar. Ini kita bisa sesuaikan untuk detik dan menitnya. Kalau semisal kita pilih 15 detik, jika layar atau HP-nya didiamkan maka akan terkunci sesuai detik dan menit yang dipilih. Seperti itu ya. Kalau saya pilih 2 menit. Dan ini untuk ukuran font. Kalian bisa atur juga di bagian bawah ini.
kalian bisa geser ke kanan dan ke kiri untuk sesuaikan ukurannya. Kalau saya pilih kecil ya. Dan untuk rotasi layar otomatis aktifkan juga di sini ataupun di bagian notifikasi bagian atas ini. Nah, di sini tinggal atur rotasi layar bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Lalu untuk layar kunci ini kita pilih dulu di tampilan layar kunci ini. Untuk yang pertama pemberitahuan layar penguncian. Saya pilih yang kedua ini, tampilkan notifikasi tapi sembunyikan isi. Nah, ini untuk tambahkan teks di layar kunci. Kalian bisa tambahkan nama kalian atau apapun itu di sini. Nanti nama atau teks yang kalian isi akan ditampilkan di layar kunci. Seperti ini. Dan untuk bagian paling bawah ini, ada tampilan status kecepatan jaringan. Ini kalau diaktifkan akan ada jumlah angka seperti yang ada di bagian kanan atas ini. Untuk menghilangkannya, tinggal kalian nonaktifkan saja. Untuk yang ketiga, keamanan. Di fitur keamanan ini ada fitur peringatan pencurian. Peringatan pencurian ini kalau diaktifkan semua, ini akan seperti ini. Ketika kita sedang mengecas HP-nya lalu ada yang mencabutnya, maka secara otomatis HP akan memberi peringatan suara atau lebih jelasnya alarm. Lalu ketika kita sedang menggunakan earphone atau handset, ketika earphone itu terlepas maka akan otomatis juga berbunyi. Seperti itu. Ataupun untuk peringatan pencurian ini, kalian bisa mengaktifkannya di bagian notifikasi bagian atas ini. Akan ada peringatan pencurian. Dan untuk berikutnya, yang keempat ada mode anak. Nah, di mode anak ini untuk cara penggunaannya itu tentu saja untuk anak ya. Di mode anak ini kita bisa menyesuaikan jumlah aplikasi yang dibutuhkan oleh anak. Contohnya kalian pilih manajemen aplikasi. Nah, di sini kalian tinggal pilih APK yang dibutuhkan oleh anak saja ya. Contohnya saya pilih Gallery dan YouTube. Setelah aplikasi dipilih, tinggal kembali dan pilih gunakan mode. Nah, maka akan seperti ini ya. Tampilannya hanya akan ada aplikasi yang tadi dipilih saja. Mau dikembalikan juga ini akan tetap seperti ini ya. Fungsi ini akan lebih aman dikala kita memberikan HP ke anak atau adik. Jadi tak perlu khawatir aplikasi lain terganggu. Dan untuk cara mengembalikannya, seperti semula lagi, kalian tinggal pilih yang lambang lonceng ini. Maka akan konfirmasi pola. Buka pola dan akan seperti semula lagi. Seperti itu ya. Kita kembali ke pengaturan lagi. Untuk seterusnya, yang kelima ada tambahan fitur. Di tambahan fitur ini ada pendorong sosial. Jika kalian belum memulai, silahkan memulai. Di tampilan pendorong sosial ini ada berbagai fitur, pengubah suara, rekaman suara, video beauty, dan mode kilasan. Di pengubah suara, kalian bisa ubah suara yang cocok dengan karakter lucu. Dan di rekam suara, kalian bisa simpan audio dari panggilan WhatsApp. Lalu, video beauty, kalian bisa mempercantik dan memperhalus muka kalian saat telepon video ya. Lalu mode kilasan ini untuk simpan pesan yang kalian lewatkan. Kalian tinggal mengaktifkannya saja ya. Untuk mencobanya. Untuk flash LED, untuk peringatan ini aktifkan.
flash LED ini untuk telepon WhatsApp masuk. Dan di tambahan fitur ini ada mode game. Di bagian mode game ini aktifkan panel asisten game, juga aktifkan. Lalu metode notifikasi pesan kita pilih. Nah, kalau kita pilih notifikasi pop up, tampilan pesan WhatsApp dan Messenger akan ada di layar game dalam bentuk rentenan. Seperti contoh yang ada di dalam kotak ini ya. Dan jika kalian tak ingin ada pesan masuk di dalam game, kalian tinggal pilih pesan jangan mengganggu, maka pesan tidak akan ada di tampilan game. Ini fitur khusus untuk para gamer. Dan untuk yang lain, di tampilan fitur ini, di tambahan fitur ini ada smart panel. Untuk pengaktifan smart panel ini, untuk pintasan aplikasi yang sering kita gunakan. Cara kerja smart panel ini seperti ini. Tinggal kita geser ke bagian kanan seperti ini. Tahan lalu lepas. Tahan lalu lepas. Smart panel ini untuk memudahkan mencari aplikasi yang sering digunakan seperti IG, kamera, dan lainnya ya. Dan untuk mengaturnya mudah ya. Kalian tinggal pilih yang bawah ini, lalu pilih jalur lebah. Ini tinggal kalian sesuaikan saja untuk aplikasi yang sering digunakan. Contohnya seperti ini. Kalian pilih dulu APK yang mau kalian tempelkan ke smart panel. Contohnya saya pilih aplikasi Brimo, BRImo. Lalu kalian tinggal tukarkan. Contoh saya akan ganti YouTube dengan BRImo. Seperti itu, paham ya? Selanjutnya itu bagian belakang guntur. Kalau ini diaktifkan, ini fungsinya seperti ini. Setiap kali buka aplikasi seperti ini, lalu kalian ketuk sidik jari di belakang 2 kali seperti ini, maka akan memperkecil ke samping kanan atas. Dan untuk seperti semula lagi, kalian pilih lagi yang diperkecil ini, gitu ya. Dan fitur yang cukup menarik itu ada di aksi dan gestur. Di tampilan aksi dan gestur ini ada mengetuk nyala. Ini kalau kita aktifkan akan seperti ini. Kalau kita ketuk layarnya 2 kali, maka akan otomatis nyala. Lalu untuk gestur musik ini, kalau diaktifkan akan seperti ini. Saat layar mati, kalau kita geser ke bagian bawah, maka akan secara otomatis menyalakan musik. Dan kalau digeser ke bagian atas, akan mematikan. Untuk menghidupkan ke bawah, untuk memindahkan lagu, geser ke kanan. Untuk memutar lagu yang sebelumnya, geser ke kiri. Dan untuk mematikannya, ke atas. Seterusnya, membalikkan dan membisukkan. Ini kalau aktif, ini fungsinya seperti ini. Jika ada panggilan masuk dan tak ingin menjawabnya, kalian tinggal balikkan pesan untuk menyesapkan panggilan. Untuk menyesapkan panggilan masuk. Terus selanjutnya mengambil tangkap layar dengan 3 jari. Ini jika aktif akan bisa mengambil screenshot dengan 3 jari. Seperti ini. Lalu angkat ke telinga. Saat diaktifkan, untuk menjawab panggilan masuk, kalian cukup mengangkat dan tempelkan ponsel langsung ke telinga. Maka kalian langsung bisa menjawab panggilan tersebut tanpa harus memencet tombol panggilan. Seterusnya,
layar pintar menyala. Ini kalau aktif seperti ini. Layar akan menyala saat perangkat diangkat dan layar mati saat perangkat diturunkan. Terus yang terakhir, jawab telepon dengan gestur saat diaktifkan. Bisa menjawab telepon dengan gestur gerak tangan, contohnya seperti di gambar ini. Lalu di tambahan fitur ada aksesibilitas. Di aksesibilitas ini pilih pembesaran. Pintasan pembesaran ini saat diaktifkan akan memperbesar suatu area yang ditargetkan. Caranya, pilih yang ada lambang orang ini di kanan bawah, yang ini. Lalu tinggal targetkan ke bagian yang mau kita zoom. Tekan, lalu tarik atau cubit menggunakan 2 jari untuk menyesuaikan zoom. Saya contohkan ke aplikasi yang lain seperti ini ya. Ya seperti itulah caranya. Dan untuk yang terakhir, sistem. Di sistem ini kita pilih navigasi sistem. Nah, jika kalian tidak ingin ada navigasi 3 tombol di bagian bawah ini, kalian tinggal pilih navigasi gerakan. Dan untuk cara penggunaannya, pilih dulu tutorial gestur. Untuk kembali kita geser ke kanan, dan untuk kembali lagi bisa juga digeser ke kiri. Usap ke atas dari bawah layar, lalu jeda, lalu usap ke atas dari bawah layar, terus geser sepanjang tepi bawah layar. Tinggal ikutin titik hijaunya ya. Usap ke atas dari sudut kiri bawah, usap ke atas dari sudut kanan atas. Untuk kembali bisa ke kanan dan ke kiri. Ataupun untuk langsung kembali ke beranda, usap ke atas dari bawah. Terus usap ke atas di bawah, tahan. Akan seperti ini. Dan seperti itulah untuk tutorial kali ini. Jika ada yang tidak mengerti, sampaikan saja di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.